Disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, asyamu junnah, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai. Artinya dengan melaksanakan puasa maka seseorang akan terbentengi dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik, terbentengi dari hal-hal atau pikiran yang negatif. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi. Jadi kalau makna jauhi itu kan tidak sekedar ditinggalkan. Betul-betul jangan lagi berjumpa. Kalau udah dijauhi kan itu filosofinya tak ingin jumpa. Jadi kalau disuruh menjauhi buruk sangka, jadi kalau dapat memang tak kita latih lagi, tak kita coba lagi untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan pada di bulan puasa ini kita dapat menjalankannya dengan penuh hikmah. Dan sahabat TPNU di mana saja Anda berada, kita telah kedatangan narasumber kita, Kiai Dr. Ahmad Yani Siregar MA, dan sekarang adalah seorang bertugas di kantor KUA Medan Johor ya Kiai ya. Maka adapun materi yang akan dipaparkan kepada kita sahabat TPNU Medan yaitu tentang puasa dan positive thinking. Ini seru nampaknya, harus pembahasan ini Pak Kiai ya. Mudah-mudahan pemirsa TPNU Medan nanti dapat menyimak, memahami, dan menjadikan amal jariah bagi pendengar dan bagi yang memaparkan nanti. Sebelum masuk kita, bagaimana Pak Kuat? Sehatnya alhamdulillah puasanya Pak Kuat. Santai-santai aja kita secara Kiai dalam pemaparan ini. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sahabat TPNU yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmat terbesar itu Allah memberikan kepada kita akal, pikiran. Bahkan jika tidak berakal, agama pun membebaskan. Tak ada kewajiban, tak ada larangan. Sehingga akal ini betul-betul nikmat yang sangat besar dan yang sangat menentukan bagi kita. Oleh sebab itu salah satu cara untuk mensyukuri nikmat akal ini, latih akal ini untuk berpikir positif. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
manusia pilihan yang sengaja Allah utus untuk menjadi contoh dan suri tauladan. Mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa dan tak pernah berhenti untuk menauladani beliau. Baik, sesuai dengan tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu puasa dan positive thinking. Ini adalah dua kata yang secara umum tentu sangat berbeda, tetapi sangat erat hubungannya bila dikaitkan dengan puasa. Puasa itu secara harfiah atau lughawiyah bermakna al-imsak, menahan diri. Kalau tentu secara syar'ihnya menahan untuk tidak makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga puasa ini tentu harus bisa juga menahan hal-hal yang merusak pahala puasa, termasuk diantaranya berpikir yang tidak baik. Ini juga sesuatu yang merusak bukan saja puasanya sebenarnya, tapi orang yang berpuasa itu juga akan rusak oleh dirinya kalau seandainya dia melatih ataupun membiarkan dirinya tetap berpikir tidak positif. Maka jika kita kaitkan antara puasa dengan positive thinking, sebenarnya kan positive thinking itu tidak akan terjadi kalau kita membiarkan nafsu kita untuk mengatakan apa yang diinginkan oleh nafsu kita itu. Jadi ketika seseorang berpuasa, pada hakikatnya dia berlatih untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka jika benar puasanya, akalnya atau jiwanya pun akan tetap berpikir baik. Maka tentu puasa ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja, tanpa kita jadikan sebagai wahana, kesempatan untuk kita melatih pikiran kita untuk berpikir positif. Orang yang berpikir positif, maka akalnya akan menjadi baik, kesehatannya pun akan menjadi bagus. Maka untuk itu tidak ada lagi alasan untuk kita mari jadikan puasa Ramadan ini sebagai latihan untuk kita melatih akal kita untuk senantiasa berorientasi kepada hal-hal yang positif. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan bagaimana hamba memandangnya. Disitulah pentingnya berpikir positif itu. Di dalam sebuah hadis kudusi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ana inda zanni abadi bi, yang maknanya Allah, saya, kata Allah, itu sesuai dengan bagaimana hamba itu memandang saya. Kalau hamba itu memandang saya kejam, tidak baik, mungkin itulah yang akan dia terima. Tetapi ketika hamba itu memandang saya baik, maka kebaikanlah yang akan mereka terima. Jadi puasa dengan positive thinking ini memang sesuatu yang harus kita jadikan sebagai satu
satu hubungan yang sangat erat. Kalau orang berpuasa tak terlatih setelahnya dia berpikir positif, maka boleh kita sebut puasanya belum sempurna. Tetapi ketika orang berpuasa, di samping dia juga melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik di Ramadan, tetapi juga harus menghasilkan bagaimana dia setelah Ramadan itu berpikir positif, punya orientasi kepada hal-hal yang baik. Inilah yang kita harapkan pada Ramadan ini akan muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Ustadz, ini tentang puasa dan positive thinking sebenarnya yang kita bahas ini adalah satu menahan diri, satu kita harus berpositif, harus berpikiran bagaimana kita itu membangun namanya prasangka baik. Jadi apa sebenarnya hubungan antara dengan berpositif thinking kita di bulan suci Ramadan ini, dan apa saja sebenarnya manfaatnya yang dapat kita raih dari situ, Ustaz? Baik, ketika seseorang membiarkan pikirannya dipengaruhi oleh nafsunya, biasanya dia akan selalu mengarahkan seseorang untuk berpikir tidak baik. Di dalam Al-Quran kita sering dengar, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu selalu mengarahkan seseorang atau mendorong seseorang kepada yang tidak baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, katakanlah ada tumpukan pasir di tengah jalan, maka jika nafsu seseorang yang diperturutkan, dia akan mengatakan inilah jahatnya manusia, ditumpuknya pasir di tengah jalan supaya orang jatuh. Tetapi dia berpikir positif, tentu sebaliknya, boleh jadi ini tumpah dari mobil yang baru lewat yang bawa pasir, ini harus disingkirkan. Jadi ketika seseorang berpositif thinking, maka tentu dia akan mendorong untuk selalu berbuat baik. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan dari setiap muslim. Sebab kata Nabi, imatatul aza anit tariq sedekah. Membuang duri dari jalan itu termasuk bagian dari sedekah. Jadi artinya orang yang berpikiran positif akan mendorong dia untuk banyak melakukan kebaikan. Tetapi kalau orang yang berpikiran negatif, maka tentu akan membuat dirinya semakin rusak. Jadi puasa sebenarnya kan salah satu upaya untuk melatih bagaimana seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu kan bukan untuk dibunuh. Sebab nafsu itu ada nafsu yang istilahnya nafsu yang semua orang butuh. Ya, seperti nafsu untuk makan, ya kan? Nafsu untuk minum. Ya, kalau tak punya nafsu makan, tak punya nafsu minum, itu bahaya juga. Bahaya sih tadi secara banyak Ustaz ya. Iya. Jadi bagaimana dalam pandangan Ustaz untuk melatih pemikiran positif thinking kita ini sehingga membawakan puasa kita ini menjadi salah satu hal keberkahan dia, Ustaz? Jadi kan puasa itu disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Artinya dengan melaksanakan puasa, maka seseorang akan terbentengi. Terbentengi dari apa?
dari hal-hal yang tidak baik. Terbentengi dari apa? Ya termasuk kajian kita. Terbentengi dari hal-hal atau pikiran yang negatif. Sebab berpikir negatif itu merusak itu. Merusak dirinya, merusak orang lain. Maka sebenarnya puasa ini luar biasa. Pernah diskusi dengan kawan, betapa sayangnya Allah kepada kita. Mungkin saja jikalau tidak ada puasa ini yang menjadi lahan amal, latihan, mungkin kebanyakan kita tidak akan sanggup sampai kepada level yang diharapkan. Jadi puasa ini betul-betul akan menjadi kesempatan. Oleh sebab itu kepada seluruh sahabat TPNU Medan, kita harapkan kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kesempatan untuk bisa kita pada level kita lolos. Sebab 11 bulan, ya katakanlah kebaikan yang kita lakukan nilainya 10, itu pun sudah luar biasa. Tetapi kalau pada bulan Ramadan kebaikan yang sama yang kita lakukan bisa sampai lebih dari 75 kali lipat, itu kalau Allah ingin masih bisa lebih dari itu. Jadi itu dia secara banyak Ustadz kan godaan di bulan puasa ini kan yang luar biasa kali secara kita lihat. Kenapa? Karena saat ini masa-masa saat ini orang semua berfokus ke handphone dia, smartphone-nya secara banyak Ustadz kan. Sedangkan kalau kita lihat sudah banyak saat ini yang bertebaran namanya AI adalah suatu yang fakta sebenarnya adalah rekayasa. Betul. Maka di bulan puasa ini kan kita harus selalu ditempa bagaimana berpikiran positive thinking secara Ustadz. Jadi bagaimana sebenarnya kita tentang menghadapi baca-bacaan kita atau tontonan kita di smart handphone kita ini secara Ustadz, untuk menanamkan positive thinking ini. Sebenarnya apakah di dalam pikiran kita itu selalu ini hanya sebatas konten, atau apakah bisa nanti secara menghilangkan keberkahan kita di dalam berpola pikir itu dengan caci-cacian, dengan cecetan itu, atau bagaimana dia Ustadz untuk melatih itu secara spesifiknya? Ini memang pertanyaan yang luar biasa ini. Mendalam ini. Semua bisa dilatih. Itu kata kunci. Artinya semua bisa dilatih. Bahkan kadang-kadang mustahil bagi kita seseorang bisa melakukan itu. Tetapi itulah latihan. Jadi kalau kita lihat umpamanya di event olahraga, katakanlah latihan fisik ya, apa yang tidak mungkin rasanya dilakukan bisa dilakukan. Bahkan seperti menyamai katakanlah hewan ya kan, bisa memanjat tebing dengan sangat cepat hanya dengan jari-jari kan. Ini semua adalah latihan. Termasuk memang akal pikiran yang Allah berikan ini mesti selalu dilatih. Dan tentu pada bulan Ramadan ini juga 1 bulan penuh ini betul-betul harus dilaksanakan latihan. Termasuk latihan menahan untuk tidak menonton yang tidak berguna. Sebab salah satu di antara orang yang beruntung menurut surah Al-Mu'minun, anil lagwi mu'ridun, orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi memang banyak yang asik tetapi belum tentu bermanfaat. Tapi kalau sudah asik dia baca Al-Quran di bulan Ramadan itu sudah luar biasa bermanfaat. Tapi kalau asik dia
menonton TikTok katakan begitu, ya, atau AI, apa namanya? EA, ya, saya menyebut itu pun sulit ya. Ya. Memang kadang kita melatih diri kita untuk percaya kepada yang tidak benar. Itu bahaya juga itu. Melatih diri percaya kepada yang tidak benar. Rekayasa secara Rekayasa. kan? Masa ada kucing di tokonya singa? Iya kan? Atau yang lebih kecil dari itu. Kemudian digorengnya. Tapi itu kita saksikan. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak bagus untuk kita biasakan menonton, tetapi juga tidaklah pada tingkat haram untuk melihat itu, sepanjang itu kita jadikan hiburan. Karena kita lihat secara apa Ustaz, sebenarnya ini menarik dia Ustaz secara apanya, karena kita membahas tentang kita harus sebenarnya di situ harus berprasangka baik di bulan puasa itu. Kenapa? Karena di dalam puasa ini kan semua harus ditahan secara apanya Ustaz. Yang kedua bagaimana pemikiran kita itu harus secara apanya waras, memandang yang baik-baik. Karena dia itu salah satu kan melatih bagaimana kita itu berprasangka kepada Allah dan menahan diri kita sebagai manusia yang terus berpikir secara apanya, Ustaz. Kan ini yang sering terjadi, apalagi kita seorang yang bekerja di luar secara apanya, Ustaz. Itu bagaimana sebenarnya kalau kita menghadapi situasi ketika kita berbicara dengan orang lain dan dia memaparkan, apalagi akhir-akhir ini kan selalu jadi bahan hangat namanya tentang politik itu secara apanya, Ustaz kan. Dia membahas di situ tentang politik. Ini kan semua kan kebanyakan adalah praduga dan prasangka ini. Sehingga yang dibangun itu kan sebagian adalah asumsi. Jadi sebenarnya di dalam nanti kalau seumpamanya di suatu saat kita itu duduk di situ, kita itu bagaimana untuk melatih tentang apa itu, Ustaz? Tentang pemikiran positif itu, apa kita ikut nimbrung atau kita hanya mendiamkan saja atau bagaimana nih secara apa Ustaz? Ini juga pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi sahabat TPNU Medan dimanapun Anda berada, tak mungkin Allah mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu jika di balik perintah itu tak ada nilai positif, nilai kebaikan, nilai manfaat yang akan kita dapatkan. Sebaliknya juga begitu, tak mungkin Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu jika di dalam larangan itu tak terdapat nilai yang merusak atau nilai yang merugikan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika Allah mewajibkan puasa ini kepada kita, tentu kita betul-betul harus menyambutnya. Pertama, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatanku untuk berlatih. Dalam waktu 30 hari, katakanlah 1 bulan penuh. Ini kan kalau diklat, ini sudah cukup matang itu ketika keluar dari situ. Maka harapan kita ketika 1 bulan penuh ini kita melaksanakan latihan, termasuk diantaranya melatih untuk tidak pernah berpikir negatif. Saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bahkan sebenarnya di dalam Al-Quran kita temukan banyak penjelasan Allah. Termasuk sebenarnya di antara berpikir yang tidak baik itu adalah zon. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minaz zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi. Jadi kalau makna jauhi itu kan tidak sekedar ditinggalkan. Betul-betul jangan lagi berjumpa. Kalau udah dijauhi kan itu filosofinya tak ingin jumpa.
tak rela jumpa. Tak begitu, rela Ustaz, jumpa. ya. Jadi kalau disuruh menjauhi buruk sangka, jadi kalau dapat memang tak kita latih lagi, tak kita coba lagi untuk itu. Makanya perintahnya ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu dan seterusnya. Artinya memang kita betul-betul merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Saya malah berpikir Allah menciptakan kita tampan seperti ini, walaupun tidak setampan Nabi Yusuf, ya kan? Iya. Bahkan walaupun tidak setampan katakanlah wali kota Medan, Iya. ya, ya. Tetapi tidak layak kita yang sangat sempurna ini kemudian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Iya. Jangankanlah itu, ya kan? Tidak layak dianiaya. Oleh sebab itu Allah dengan berbagai cara Dia ingin kita betul-betul menjadi penduduk surga, ahli jannah. Karena pertama-tama kita dari surganya Ya, kita pula Pak. Masa kita pula pengen kembali ke tempat yang bukan tempat kita? Kan Luar begitu biasa. secara apanya Ustaz kan? Ya. Di dalam positive thinking ini sebenarnya kami itu dari surga. Hanya turun transit aja sebenarnya ke bumi supaya apa? Untuk melatih, begitu tuh menurut secara apanya. Jadi memang kalau dapatkan dari mana asal kembali ke situ. Ya. Jadi memang kalau kita pernah atau katakanlah kakek moyang kita dulu pernah di sorga, kalau dapat kita juga memang orientasinya ke sana. Walal akhiratu khair. Negeri akhirat itu jauh lebih baik dan itu tak ada yang bisa menyangkal. Cuma tinggal bagaimana kita Ustadz membungkus tentang pemikiran-pemikiran kita ini harus selalu berpikiran positif, kan itu dia secara apanya di bulan puasa ini. Karena ketika di bulan puasa ini selalu berpikiran negatif, apalah bedanya dengan hari-hari yang biasanya, kan begitu dia Ustadz secara Luar biasa. apanya. Sahabat TVNU di mana saja Anda berada, mungkin di dalam materi dalam kita narasumber kita ini telah memaparkan tadi banyak kali tentang bagaimana sebenarnya kita menghiasi pemikiran kita tentang apa yang sebenarnya harus kita pikirkan secara prasangka baik kepada Allah di bulan puasa ini, dan bagaimana kita melatihnya dan menghiasinya, dan bagaimana hubungan kita sebenarnya di bulan puasa ini dengan akal pikiran kita dalam melatih itu. Kami persilakan kepada Al Ustadz untuk closing statementnya, Ustadz. Baik, terima kasih sahabat TVNU dimanapun Anda berada. Akal itu mesti dijaga, mesti dirawat, mesti disehatkan. Karena ini adalah anugerah Allah yang teramat besar. Maka jika kita tidak merawat akal kita, pikiran kita, tentu kita sangat merugi. Merugi dari sisi kesehatan, merugi dari sisi semangat, dan merugi dari sisi etos. Artinya akal ini mesti dijaga dengan baik, dan tentu pada bulan yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk betul-betul menjaga puasa ini supaya sempurna, dan salah satunya adalah bagaimana kita merawat pola pikir kita sehingga positive thinking, artinya pendekatan mental dan emosional yang fokus pada kebaikan dan optimisme. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini betul-betul bisa menghasilkan insan-insan yang berpikiran positif. Amin. 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 Barangkali itu saja kajian kita pada
sore hari ini kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan kepada kita semua tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.